tersisa apa? La. La artinya tidak ada. Harus saya masuk di dalam kalian. Kalau saya tinggal, saya dikeluarkan, antum tidak ada. Ashabika ya Nurullah. Apabila kita mendengar ceramah bayan, hendaklah kita mendengar dengan konsentrasi penuh. Suatu kali salah satu pengamis datang kepada sebagian orang musyrik dan meminta uang. Mereka melihat sedikit jauh ada Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka istihza, bercanda. Wahai pengemis, di sana ada Ali. Pergilah ke sana, dia akan memberikan kepada Anda uang. Tapi mereka tahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak punya uang. Pengemis pergi ke Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan meminta uang. Ali radhiyallahu ta'ala anhu sudah tahu dari jauh mereka istihza, bercanda sama saya, mengejek. Jadi dia pergi ke sana dan meminta uang. Ali radhiyallahu ta'ala anhu katakan berikanlah tangan. Dia melakukan begini dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali kira-kira, 10 kali dan mentiup. Dan dia katakan tutup aja. Dan jangan buka kecuali sudah sampai ke orang mereka yang mengirim kepada saya. Dia kembali dan sampai ke orang musyrik, orang tidak muslim. Mereka tertawa. Apa yang Anda dapat? Dia katakan, saya tidak tahu. Beliau baca sesuatu dan mentiup kepada tangan saya. Apa yang ada di dalam? Dia katakan dulu tidak ada, tapi sekarang saya merasa sesuatu. Dia buka tangan, tapi ada emas Ashrafi dinar di dalam tangan pengamis. Mereka berhenti tertawa dan mereka yastahun, malu dengan mengejek ini ada di dalam hikayah ini, kisah ini ada keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada karamah Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sallu 'alal habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hari ini 21 Ramadan ya. Jadi sudah lewat haul Sayyidatuna Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sudah lewat haul Sayyidatuna Aisyah Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha. Dan hari milad Sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah perang Badar 17 ya, 17 Ramadan. Tapi ada 21 Ramadan. Ini tanggal haul Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhahul karim.
ayo kita mendengar sebagian sejarah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhahul karim. Di antara anak-anak, beliau yang pertama masuk di dalam Islam. Dan beliau bagaimana Ibnul Am, sepupu. Beliau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua kerabatnya dekat gunung Safa yang ada di dekat Al-Ka'bah. Tapi semua kerabat-kerabat datang. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil untuk apa? Mau apa? Mau sampaikan apa? Tapi beliau berdiri atas gunung Safa dan mengajak mereka ke Islam. Sebagai semua mengejek, menghina. Apa itu? Untuk apa dimanggil? Untuk ini kita dipanggil, kita tidak menerima. Saya tidak menerima. Mereka menghina dan kembali, kecuali Ali radhiyallahu. Di ceramah itu, di mengajak itu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu anak kecil. Wallahu alam umurnya berapa, tapi beliau anak. Subhanallah, beliau dilahir, ya, kelahirannya di dalam Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini diriwayatkan, ya, di salah satu riwayat. Dan nama ibunya Fatimatu bintu Asad. Istrinya juga Fatimah. Ibunya juga namanya Fatimah. Istrinya Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ibunya Fatimah bintu Asad. Ibunya menamakan beliau Haidar. Haidar saya kira artinya pedang. Dan ayahnya namakan dia Ali yang tinggi, ya, benar. Namanya orang yang tinggi. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namakan beliau Asadullah. Asadullah artinya apa? Singa Allah. Dan lain dari Asadullah ada dilakapkan Murtada, orang yang dipilih, ya. Dan ada lakab yang lain Karrar. Karrar artinya apa? Orang yang berulang-ulang perang. Orang yang perang menyerang berulang-ulang. Tidak takut dari perang. Dan lakabnya yang lain Syir Khuda dengan bahasa Urdu. Dan lakabnya yang lain Maula Mushkil Kusha. Maula Mushkil Kusha yakni orang yang menolong di musibah-musibah. Dan kunyatnya ada dua, Abul Hasan dan Abu Turab. Turab apa? Tanah. Suatu kali beliau bermain-main dengan tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan memanggil, "Ya Aba Turab." Seperti Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, yang itu namanya Abu Hurairah.
Kunyatnya Abu Hurairah, tapi namanya Abdurrahman. Beliau suka sekali kepada kucing. Jadi suatu kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, memanggil, "Ya Aba Hurairah." Hurairah itu kucing yang kecil. Kucing yang kecil. Aba Hurairah, Aba artinya pemilik. Pemilik ke kucing yang kecil. Subhanallah, itu kunyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ada salah satu kisah tentang Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Ada salah satu budak yang hitam dari negara Habsyah. Dikatakan apa di bahasa Indonesia? Budak Habsyi. Ethiopia. Jadi budak ini menyukai sekali dan mencintai kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan bapaknya juga. Tapi suatu kali dia berdosa. Dia mencuri. Bagian orang menangkap dan membawanya ke Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala. Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala khalifah, sahabi, alim, mujtahid, faqih, mufti. Jadi mengamalkan atas syariah. Jadi hukumannya apa? Betul? Seperti Aceh ya? Ya. Jadi potong tangan. Itu hukuman dari mana? Dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dihukumkan, potonglah tangannya. Walaupun dia budak saya, walaupun dia mencintai kepada saya dan bapak saya, tidak apa. Itu hukuman dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dipotong tangan. Dan dia mau pulang ke rumahnya. Di antara jalan, di pertengahan jalan, dia ketemu dengan Sayyiduna Salman Farisi radhiyallahu anhu dan Ibnul Qawwah rahmatullahi alaihi. Ibnul Qawwah bertanya kepada, apa itu sudah dipotong tangan, kenapa? Dari mana? Dengan apa? Sebab apa? Siapa yang memotong? Beliau kata, Alhamdulillah, Ali radhiyallahu ta'ala memotong tangan saya. Dan dia tidak komplain, dia tidak katakan kenapa itu, enggak, senang. Dan dia memuji kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ibnul Qawwah rahmatullahi alaihi heran. Dia memotong tangan Anda dan Anda memuji kepada beliau begitu, bagaimana? Dan budak Ethiopia menjawab, mengapa saya tidak memuji kepada beliau? Beliau memotong tangan saya dengan hak. Karena saya mencuri. Dia memotong tangan saya, itu hukum dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjaga saya dari neraka api. Kenapa saya tidak memuji kepada beliau? Oh, mereka mendiam. Sayyidina Salman Farsi radhiyallahu ta'ala mendengar pembicaraan di antara Ibnul Qawwah dan budak itu. Sayyidina Salman Farsi radhiyallahu ta'ala datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala dan mengabarkan kepada beliau semua yang terjadi. Ali radhiyallahu ta'ala memanggil, di mana budak itu? Di bawah aja.
Ali radhiyallahu ta'ala anhu pegang tangannya yang sudah potong dan tangan itu, ya, dan letakkan begini, menyambung tapi bukan jadi, dan sembunyikan dengan rida. Memang tidak lihat, ya. Dan apa namanya, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dan membaca suatu. Di antara ini ada salah satu suara dari ghaib. Hilang aja rida. Apa? Hilang, ya. Hilangkan, pindahkan rida. Mereka pindahkan rida, orang-orang yang lain pindahkan rida. Jadi mereka melihat tangannya sudah utuh, tersambung kembali, seperti tidak dipotong. Ini kisah ini dari Tafsir Kabir, tafsir yang lama sekali, yang lalu sekali, jilid 7, halaman 434. Ini Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karamahnya. Dan apakah antum melihat setiap sahabi kita menyebutkan apa? radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyiduna Ali, mohon maaf, bukan karamallah, ya. Bukan. Ra tasydid, harus karramallah. Apa? Bukan karamallah, bukan fathah saja. Jadi harus tasydid. Karramallah. Kenapa ditentukan beliau dengan karramallahu wajhahul karim? Karena karamahnya banyak sekali. Dan ilmunya juga tinggi sekali. Nomornya di Khalifah Rashid yang ketiga, yang keempat. Jadi antum mendengar ya dengan konsentrasi, masya Allah. Subhanallah, beliau yani walaupun hadis dhaif, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kota ilmu. Benar? Saya adalah kota ilmu dan Ali pintunya. Suatu kali, subhanallah, beliau menjawab langsung. Yani dikatakan di bahasa itu hadir jawab. Kalau ada pertanyaan, dia jawab, jawabannya bagus sekali. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu berjalan kaki. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu atau Siddiq Akbar radhiyallahu ta'ala anhu yamzah, bercanda. Dikatakan, wahai Umar, Ali karena bukan tinggi. Ya, Siddiq Akbar radhiyallahu ta'ala tinggi, Umar radhiyallahu ta'ala tinggi, tapi Ali radhiyallahu ta'ala pendek. Jadi Siddiq Akbar radhiyallahu ta'ala katakan, di antara saya dan Umar, Ali seperti lana. Seperti lana bagaimana? Lam, nun, alif. Faham? Lam di antara lam apa? Oh, kecil sekali. Benar?
Jawabannya bagaimana? Ali radhiyallahu ta'ala katakan, iya, benar, betul. Tapi kalau Anda hilangkan nun, tersisa apa? La. La artinya tidak ada. Harus saya masuk di dalam kalian. Kalau saya tinggal, saya dikeluarkan, antum tidak ada. Paham? Itu bercanda dan menjawab dari Ali radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Ali radhiyallahu ta'ala. Itu perang Khaybar. Masih orang Yahud katakan yang menang orang Muslim, perang yang terakhir itu Khaybar saja. Tidak akan jadi. Mereka sombong. Di zaman ini juga mereka menulis placard, tulis Khaybar itu adalah perang yang terakhir yang orang Muslim menang. Tidak ada yang lain. Sekarang kita yang menang sampai hari kiamat. Sekarang kita menunggu Dajjal menolong kita, dan kita orang tinggi sekali di seluruh dunia, kita raja, kita dapat kerajaan untuk seluruh dunia. Tapi perang Khaybar, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala menyerang ya ke Qal'ah Puri. Saya lupa nama. Ada seperti benteng. Ada pintunya kuat sekali dan berat sekali dan tinggi sekali. Sebagian sahabat mau keluarkan tapi tidak bisa. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu